Duar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat malam bagi kita semua. Oke. Teman-teman, perkenalkan nama saya Imam Wijaya Ansori. Saya berasal dari Garut. Sekolah saya Sekolah Tinggi Agama Islam Siliwangi berada di Garut. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Akar Masalah Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan. Nah, teman-teman kan sering nih scroll TikTok, YouTube, Instagram, lalu Twitter. Lalu muncul hal-hal berita negatif yaitu kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Masyarakat terkadang teraneh-aneh. Kok bisa-bisanya di lembaga pendidikan tersebut terjadi pelecehan seksual? Lalu siapa yang harus disalahkan? Nah, apakah betul di lembaga pendidikan seksual itu apakah betul di lembaga pendidikan itu ada hal seksualnya? Kita akan bahas akar permasalahan mengapa seksual bisa terjadi di lembaga pendidikan. Check it out. Nah, teman-teman, di sini ada poin yang pertama, relasi kuasa yang tidak seimbang. Ada hierarki yaitu dosen, mahasiswa, guru, murid, senior, junior ya. Lalu ada korban takut nilai jelek, tidak lulus, reputasi hancur, akhirnya memilih diam. Nah, ini yang dilakukan oleh para senior kepada juniornya sehingga junior tidak memiliki power. Dia hanya bisa terdiam. Diam di sini bukan berarti dia menikmati juga ya teman-teman, tidak juga, hanya saja dia ketakutan. Ketakutannya itu karena dikhawatirkan jika tidak mengikuti hawa nafsu yang dilakukan oleh seniornya itu, dia ada kecemasan, ada kekhawatiran, was-was, cemas akan dibunuh atau segala macam hal. Nah, begitu. Yang kedua, ada budaya patriarki dan normalisasi. Nah, ini yang sering terjadi. Mungkin kita tidak menyadari bahwa candaan-candaan tersebut yang menyebabkan termasuk akar masalah kekerasan seksual. Dengan dalih ini cuma bercanda kok. Ya. Poinnya adalah menyalahkan korban, pakaiannya gimana, lalu ada pelecehan dianggap candaan, perilaku laki-laki tertentu dimaklumi, batasan jadi kabur, pelaku merasa tindakannya biasa. Nah, ini yang sering terjadi di kehidupan kita, mungkin bercanda yang terlalu melewati batas ya. Laki-laki contohnya ke wanita ngegaplok, menampar daripada area duburnya, lalu perempuan menampar juga area dubur laki-laki. Ini sebenarnya ini termasuk kepada pelecehan seksual, akan tetapinya apa? Selalu diiringi dengan kalimat bercanda. Nah, ini sangat berbahaya. Lanjut kepada minimnya edukasi tentang konsen. Nah, di sini kita bisa melihat ada gambar. Nah, banyak orang yang tidak paham, banyak daripada kita yang tidak paham apa itu konsen. Konsen itu adalah persetujuan. Nah, persetujuan itu adalah tidak sadar bahwa tindakan tertentu adalah pelecehan. Hal ini yang poin kedua adalah yang diiringi dengan kalimat bercanda. Dan ini adalah konsen yang memang harus diedukasi lah ya teman-teman bagi kita, sehingga kita bisa berjaga jarak dengan wanita atau wanita bisa berjaga jarak dengan laki-laki dari candaan. Lalu ada perilaku bermasalah dianggap normal. Nah, ini hal yang terjadi ini ternyata tidak normal ya teman-teman. Maksudnya itu bercandanya terlalu kelewatan. Nah,
ini minimnya edukasi tentang konsen. Lanjut kepada sistem pelaporan yang lemah. Nah, ini bisa terjadi di lembaga pendidikan karena sistem pelaporan yang lemah. Apa saja nih poin-poinnya teman-teman? Yang pertama, tidak ada mekanisme pelaporan yang aman. Korban tidak percaya akan dilindungi. Ketiga, laporan ditutup demi nama baik institusi. Yang keempat, menciptakan impunitas dan pelaku merasa aman. Ini yang sering terjadi itu korban ternyata menjadi bumerang bagi dirinya sendiri ketika dia melaporkan hal-hal yang terjadi kepada dirinya, tapi dirinya itu tidak dilindungi. Ya, ini sering terjadi ya. Akan tetapi bertumbuhnya teknologi modern, kita bisa mengupload daripada hal-hal yang kita tidak disukai di media sosial. Akan tetapi untuk lebih lanjutnya kita harus berani bertanggung jawab, karena di media sosial ini orang-orang pasti cuma hanya melihat, mendengar daripada konten yang apa yang kita berikan. Kan tetapi kita harus memverifikasi bahwa hal tersebut benar-benar dan terjadi dan kitanya bisa dipertanggungjawabkan. Jika memang hal itu terjadi kepada kerabat kita, teman kita, guru kita, dosen kita, jika terjadi adanya pelecehan seksual. Lanjut kepada poin kelima, budaya diam dan takut. Kadang kan ketika kita merasa diancam, ya, kita ingin melaporkan hal begitu, tiba-tiba si pelaku bilangnya, udahlah diam, jangan menyebarkan hal-hal yang bikin huru-hara. Tentu pelaku tersebut yang menjadikan lingkungannya itu huru-hara. Nah, di sini ada poin-poinnya. Yang pertama, korban menghadapi victim blaming, ya, intimidasi, tekanan untuk tidak memperbesar masalah. Teman-teman sekitar pun memilih diam. Nah, ini baik di lingkungan sekolah, baik di lingkungan sosial, rumah, atau pergaulan, ini harus benar-benar, harus kita itu melawan, harus kita itu berani, ya, berani mengatakan bahwa tindakan tersebut tidak disarankan, ya, tidak diwajibkan, tidak dinormalisasikan, harus kita lawan, harus berani, ya. Makanya ketika ada seseorang yang memang dilecehkan, harus cepat-cepat melaporkan kepada teman yang terdekat atau kepada seseorang yang bisa dipercaya sehingga hal ini tidak terjadi kembali. Lanjut kepada kurangnya akuntabilitas. Nih ya. Apa sih poin-poinnya? Pelaku, apalagi jika punya posisi, sering tidak hukum setimpal, hanya dipindahkan atau diperingatkan. Memberi pesan tindakan seperti ini tidak benar-benar serius. Nah, ini kurangnya hukuman jera terhadap pelaku tersebut. Ya, mungkin ada beberapa hal, ya, gerakan politik si pelaku mungkin dengan guru-guru yang di sana, sehingga pelaku tersebut, contohnya ya, dari kalangan siswa atau mahasiswa, ternyata orang tersebut orang besar. Nah, ini yang sering terjadi juga ya teman-teman. Sering tidak dihukum setimpal. Nah, ini sulit. Ternyata musuh kita itu bukan pelaku saja, akan tetapi orang dalam daripada di lembaga tersebut. Nah, ini pun sulit juga, akan tetapi jangan risau teman-teman, jika memang ini naudzubillah terjadi, laporkan saja di media sosial biar netizen mendobrak daripada lembaga tersebut. Nah, yang ketujuh, lingkungan yang tidak aman secara struktural, ya. Ruang tertutup tanpa pengawasan, kegiatan di luar kampus tanpa SOP jelas, relasi informal yang melewati batas profesional. Nah, hati-hati bagi kita, bagi murid, mahasiswa, inilah yang sering terjadi dengan dalih organisasi, ternyata malah belok ke sana ke sini. Harus SOP yang jelas. Jika memang ada kegiatan di luar kampus atau di luar sekolah, tanyakan
mana SOP prosedural dan siapa yang bertanggung jawab atas perihal ini. Jangan sampai kita ikut-ikutan saja, dikhawatirkan ada hal yang tidak diinginkan kepada diri kita. Dan yang terakhir adalah institusi lebih fokus pada reputasi daripada keselamatan. Nah ini sering terjadi juga teman-teman. Institusi itu lebih menyelamatkan reputasinya daripada keselamatan korbannya. Nah, ini lembaga takut kasus mencoreng nama baik. Yang kedua, menyelesaikan secara internal tanpa transparansi. Yang ketiga, yang dikorbankan adalah korban itu sendiri. Aduh. Ini yang sangat membingungkan ya. Sangat merugikan terhadap korban. Nah ini jangan sampai nama baik tercemar. Ini mungkin suatu hal yang sulit diterima oleh suatu instansi ketika ada permasalahan, contohnya seksual, kekerasan seksual di lembaga tersebut, lalu lembaga tersebut tidak mau nama lembaga tersebut reputasinya itu turun atau followersnya itu turun gara-gara ada permasalahan ini. Dikhawatirkan mungkin tahun depannya lagi tidak ada siswa yang mau masuk ke lembaga tersebut karena tidak aman. Akan tetapi jika memang lembaga tersebut itu mampu untuk menyelesaikan secara internal dan transparansi, insya Allah lembaga tersebut akan terus maju. Akan tetapi juga jika memang lembaga tersebut itu tidak transparansi, ya yang tadi saya sudah jelaskan, tidak bisa menyelesaikan secara baik, ya udah lembaga tersebut akan hancur dan hanyut. Mungkin itu saja teman-teman. Mohon maaf atas kesalahan saya daripada kalimat dan penyampaian. Semoga penyampaian saya bisa diterima oleh teman-teman semuanya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes well.